Selamat pagi semua. Di sini saya akan menjelaskan RPP yang telah saya buat itu tentang temanya tugasku sehari-hari dengan tema tugasku sehari-hari di rumah. Ini muatan pelajarannya bahasa Indonesia, matematika dengan seni budaya (SPDP). Ini pembelajarannya yang pertama. Karena ini tema berarti ini SPP-nya untuk 1 hari pembelajaran. Seperti yang Bapak bilang sesuai dengan permen, jadi yang pertama itu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya ada 9. Dari 9 ini itu mencakup ada tujuan bahasa Indonesia, matematika dengan SPDP. Untuk tujuan pembelajarannya itu 1 sampai 3 itu tujuan pembelajaran untuk bahasa Indonesia. 4 dan sampai 6 itu untuk matematika. Kalau 7 dan 9 itu untuk SPDP. Selanjutnya itu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya itu saya pisahkan per mata pelajaran dari bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP. Karena kurikulum K13 itu kan harus memuat pengetahuan dan keterampilan. Jadi KD-nya yang 3 titik juga itu 3 titik untuk KD pengetahuan, 4 titik itu untuk aspek keterampilannya. Jadi ada KD pengetahuan dan keterampilannya. Jadi bisa dilihat saja KD-nya. Nanti kalau saya baca, jadi KD-nya 3.3 itu menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, tulisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. KD 4.3 melaporkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah, hasil pengamatan tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar dalam bentuk teks tulis, tulisan, dan tulisan. Untuk kompetensi dasar matematika, KD 3.5 menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang. KD 4.5 menguruskan nilai mata uang serta mendemonstrasikan berbagai kesetaraan pecahan mata uang. Untuk SPDP, KD 3.2 mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 4.2 menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Selanjutnya, maaf itu seharusnya C, saya salah, itu bisa bagian D, kompetensi dasar dengan indikator itu bisa digabung, bisa juga dipisah karena harus termuat. Jadi indikator pencapaian kompetensi dimulai dari bahasa Indonesia, memahami isi teks bacaan tentang lingkungan geografis di rumah. Yang kedua, menyebutkan isi teks berkaitan dengan lingkungan geografis di rumah dengan percaya diri. Yang selanjutnya, membaca teks tentang lingkungan geografis di rumah. Untuk indikator matematika, menyebutkan berbagai pecahan uang dengan percaya diri. Selanjutnya, membandingkan pecahan uang secara cermat dan mengurutkan pecahan uang secara cermat. SPDP, indikator pertama, memahami pola irama. Kedua, menyuarakan pola irama, dan ketiga, menampilkan pola irama sederhana. Materinya, kosakata tentang lapak rumah, nilai pecahan uang logam, dan pola irama. Pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatannya itu saintifik. Metode pembelajarannya tanya jawab, penjelasan, dan praktik. Sumber belajarnya buku Jena, buku siswa, Infokus. Kalau tidak ada Infokus, kita gambar denah rumah putih, uang logam, gambar pola irama, dan stik kayu. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Pendahuluan, guru memberi salam dan mengajak berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Selanjutnya, yang kedua, melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa. Ini sama dengan absen. Yang ketiga, guru menyiapkan fisik dan psikis anak dalam mengawali kegiatan pembelajaran serta menyapa anak. Ini kita tanya apakah anaknya sehat, siap tidak memulai pelajaran. Yang keempat, menyampaikan judul materi yang akan dipelajari. Yang keenam, menyampaikan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran.
Yang keenam, melakukan apersepsi. Apersepsi itu mengaitkan materi hari ini dengan pembelajaran sebelumnya. Yang ketujuh, memberikan motivasi dengan memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan motivasi ini supaya anak itu tertarik untuk mempelajari materi yang akan dipelajari pada hari ini. Selanjutnya, kegiatan inti. Kegiatan inti itu dimulai dari yang pertama, ayo mengamati. Nah, untuk ini itu pelajaran bahasa Indonesia. Siswa itu dibimbing untuk mengamati gambar pena rumah Siti. Gurunya menampilkan gambar pena rumah Siti, mau diinfokus ataupun nanti anaknya dikasih gambar pena rumah Siti. Lalu guru memberikan pertanyaan untuk mengecek pemahaman siswa tentang gambar pena tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ayo berlatih. Siswa dibimbing untuk menulis pertanyaan menggunakan kosakata tentang letak rumah di kertas dan ditempel. Kemudian secara bergantian siswa mengajukan pertanyaan. Di sini itu ada kosakatanya Pak, ada kosakata karena Dena itu kan ada kata di samping kanan, di samping kiri, di belakang dan di depan. Jadi nanti anak itu menuliskannya di kertas dan ditempel. Selanjutnya guru itu mencatat pertanyaan-pertanyaan siswa dan membahasnya secara bersama. Selanjutnya Pak, ya, ayo membaca. Nah, sesudah tadi siswa berlatih, siswanya membaca. Siswa membaca teks dengan benar. Nanti dari hasil gambarnya itu di samping di kanan nanti dibuat teksnya. Terus siswa membaca teksnya itu. Tetapi sebelum siswa membaca, guru memberikan dulu contohnya. Nah, nanti ketika siswa membaca, gurunya itu menulis siapa yang lambat, siapa yang cepat. Itu ada penilaiannya di belakang saya buat Pak. Jadi ada lampirannya. Jadi ketika siswanya membaca, gurunya mengamati. Ada kriteria-kriterianya yang sudah saya buat. Selanjutnya, guru menyampaikan pertanyaan kepada siswa untuk mengetahui isi bacaan. Ditanya lagi kepada siswa supaya apa isi bacaannya. Jadi bukan hanya sekedar dia bisa membaca, tapi dia juga tahu apa isi bacaannya. Yang berikutnya, ayo berlatih. Siswa diminta menarik garis yang menghubungkan keterangan rumah yang tepat. Nanti akan dikasih itu ada seperti menjodohkan. Nanti ditarik garis, misalnya di belakang rumah ini apa, di samping rumah Siti apa. Nanti anak itu menarik garis seperti menjodohkan. Itu yang ayo berlatih. Yang berikutnya, ayo mengamati ini itu untuk kembali mata pelajaran matematika. Jadi dimulai lagi dari ayo mengamati. Nah, ini media yang digunakan tuh pecahan uang logam. Jadi nanti siswa itu diminta untuk mengamati pecahan uang logam. Nah, sudah diamatinya, guru mengenalkan berbagai pecahan uang logam. Ini pecahan uang logam ini. Nah, sesudah itu siswa secara bergantian melihat atau memegang uang logam dan menyebutkan nilainya. Yang berikutnya, ayo berlatih. Siswa secara bergantian menyebut nilai uang logam yang ditunjuk guru. Tadi sudah dia memegang sendiri, guru yang nunjuk ini berapa nak, ini berapa nak gitu. Selanjutnya guru memberikan contoh cara menulis uang logam. Dari uang logam tadi guru memberikan contoh bagaimana menuliskannya. Kalau misalnya 100, di tulisannya kan ada 100 rupiah. Selanjutnya, guru meminta beberapa siswa untuk menuliskan kecantikan uang yang lain. Ada lagi uang yang ini yang sudah tadi. Ada lagi pecahan uang yang lainnya. Selanjutnya, setelah memahami semua pecahan uang logam, siswa membandingkannya. Dibandingkanlah Pak, sudah anak tahu ini pecahan 100, ini 200. Nanti anak itu membandingkan. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, itu dibandingkan. Sesudah siswa itu mampu membandingkan, baru siswa itu mampu mengurutkan. Diurutkan mulai dari yang kecil ke yang besar, atau dari yang besar ke yang kecil. Itu di kegiatan ayo berlatih. Yang berikutnya itu ayo mencoba.
siswa dibimbing untuk melakukan kegiatan seperti gambar untuk mendapatkan irama 2, 3, 4, dan irama gabungan. Ini bisa digunakan gambar, media gambar irama bisa ditampilkan pakai infocus atau bisa kita print dan kita perlihatkan kepada anak tersebut tentang iramanya. Terus sesudah dari gambar dijelaskan dengan guru, siswa itu membuat irama 3. Nah, siswa dalam kelompok membuat ritmis menggunakan gerakan anggota tubuh atau alat ritmis. Jadi dia secara berkelompok itu membuat iramanya, bisa menggunakan anggota tubuh atau alat musik ritmis. Selanjutnya, siswa dan kelompok menggabungkan bunyi-bunyian hingga membentuk pola irama. Setiap kelompok tampil di depan kelas dengan percaya diri. Nanti ketika penampilannya ini Pak, ada lagi penilaiannya. Ada yang ditampilkan apakah penampilannya lancar atau bagaimana, itu dinilai oleh guru. Itu kegiatan inti. Ya, selanjutnya, kegiatan penutup, siswa bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung. Yang berikutnya, siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Jadi siswa itu yang menyimpulkan, guru itu membimbingnya. Selanjutnya, guru memberikan pujian dan nilai tambah kepada siswa atau kelompok yang hasil kerjanya paling baik. Terkadang saya itu memberikan bintang kepada siapa, baik individu ataupun kelompok yang penampilannya paling baik atau hasilnya paling bagus, itu saya berikan bintang. Jadi bintangnya itu ditempel di bukunya, biar dia senang, Pak. Selanjutnya, siswa menyimak penjelasan guru tentang aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Jadi akan dijelaskan ya secara garis besarnya saja materi untuk pertemuan berikutnya, termasuk menyampaikan kegiatan bersama orang tua. Ada kegiatannya bersama dengan orang tua di buku tema itu ada Pak. Selanjutnya, kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin oleh salah seorang siswa. Itu untuk kegiatan penutup. Kalau penilaiannya itu dilakukan dengan lembar penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan lembar penilaian sikap. Di situ sudah saya buat penilaian pengetahuannya Pak, sikap, dan keterampilannya sudah saya tampilkan, sudah saya buat semuanya. Dimulai dari penilaian pengetahuan itu kriterianya, kalau menjawab lengkap sesuai gambar skornya 4, menjawab sebagian besar benar 3, menjawab sebagian kecil benar 2, tidak menjawab 1. Jadi nanti direkap siswanya satu-satu Pak. Kalau ada 32 siswa, dibuat 32 nama siswanya. Jadi dikasih skornya 4, 3, 2, 1 gitu Pak. Terus yang ini untuk yang bahasa Indonesia Pak. Kalau yang ini membandingkan dan mengurutkan pecahan. Itu soalnya ada pada buku. Jadi nanti pedoman skorannya di sini Pak, skor maksimalnya 100. Jadi skornya itu skor yang diperoleh dan skor maksimal dikali 100. Ini skornya. Kalau dia 81 sampai 100, predikatnya A, sangat baik. 66 sampai 80, predikatnya B, baik. 5165 itu predikatnya C, cukup. 0 sampai 50, predikatnya D, atau kurang baik. Jadi nanti direkap lagi anaknya, 32 siswa dibuat namanya, skornya, baru klasifikasinya. Terus yang C ini membuat bunyi dengan irama 3. Ini kriterianya, membuat satu irama 3 dan dapat memainkan dengan lancar, bobotnya 4. Jadi dapat membuat satu irama 3 dan dapat memainkan dengan lancar. Itu lancar Pak, maaf saya salah ketik, bobotnya 3. Tidak dapat membuat satu irama 3 dan dapat memainkan kurang lancar, bobotnya 2. Kalau dia tidak dapat membuat satu irama dan tidak dapat memainkan, bobotnya itu 1. Selanjutnya itu penilaian keterampilan. Jadi kalau penilaian keterampilan itu dimulai dari kita ini membuat pertanyaan dari gambar yang ditampilkan. Ini juga ada kriterianya, menggunakan kata tanya yang sesuai. Kalau misalnya pertanyaannya katanya sesuai, kita checklist. Terus penggunaan tanda tanya yang pada kalimat yang
kalimatannya. Kalau belum terlihat kita checklist yang belum terlihat. Kalau yang ketiga, kesesuaian pertanyaan dengan gambar yang diamati. Kalau tidak terlihat kita checklist yang belum terlihat. Kalau menggunakan kata tanya yang bervariasi dia sudah terlihat, kita checklist. Kalau terlihat kita checklist terlihat. Nanti kita rekap lagi di sini Pak. Kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3 dan kriteria 4. Tuh, ini terlihat. Ini keterangannya, DT itu belum terlihat. Selanjutnya, yang keterampilannya membaca isi teks tentang lingkungan geografis rumah. Kalau dia lancar membaca teks dari awal sampai akhir, skornya 4. Kalau hanya lancar membaca sebagian teks, skornya 3. Kalau kurang lancar membaca teks dari awal sampai akhir, skornya 2. Kalau tidak lancar membaca teks dari awal sampai akhir, skornya 1. Nanti itu direkap lagi namanya kalau ada 32 siswa 32 nanti dimasukkan skornya. Yang berikutnya itu menampilkan pola irama sederhana. Kalau anak itu menampilkan pola irama yang harmonis karena dia itu berkelompok Pak, jadi kita lihat keharmonisannya, harmonisasinya. Kalau dia bisa menampilkan pola irama yang harmonis, skornya 4. Kalau dia cukup penampilan iramanya cukup harmonis, skornya 3. Kalau kurang harmonis, skornya 2. Kalau tidak menampilkan, skornya 1. Jadi nanti direkap anaknya, skornya juga ditulis. Yang terakhir itu penilaian sikap. Penilaian sikap itu sangat banyak. Jadi saking banyaknya akhirnya saya pilih hanya 3. Saya pilih itu sesuai hati nurani saya saja Pak. Saya pilihnya 3. Jadi yang saya pilih itu jujur, disiplin, dan santun. Jadi ada poinnya 4, 3, 2, 1. Jadi keterangannya, salah Pak, maaf itu bukan 3 amat baik, 4. 4 itu amat baik, 3 itu baik, 2 cukup baik, 1 kurang baik. Jadi ditulis nama anaknya. Misalnya si Amat misalnya. Kalau misalnya kelihatannya dia kurang jujur lah Pak ya. Kalau misalnya jujurnya kurang jujur, berarti dia kita kasih checklist 1. Kalau misalnya dia kelihatan disiplin, baik disiplinnya, kita checklistnya 3. Begitu juga dengan santun. Hanya itu yang bisa saya jelaskan Pak. Mungkin banyak kekurangan. Terima kasih Ibu Suryani. Iya Pak.